Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dalam bincang eksklusif ANTP edisi malam ini. Ini perbincangan yang menarik karena saya harus belajar mendadak untuk mempelajari perbedaan Sunni dan Syiah. Saya pasti tidak sepintar Bapak yang ada di sini, mungkin juga pemirsa di rumah. Tapi saya mencoba memahami sedikit perbedaan pandangan sejak lebih kurang 12 abad yang silam pasca Nabi wafat. Tapi semuanya ada dalam Islam. Mereka berbeda, tapi mestinya mereka sama. Dari buku-buku yang saya baca, saya mengutip satu fatwa dari Syekh Mahmud Syakir. Beliau adalah rektor Universitas Al-Azhar Kairo pada tahun 1959. Beliau menyatakan agama Islam tidak mewajibkan suatu mazhab tertentu atas siapapun di antara pengikutnya. Setiap muslim berhak sepenuhnya untuk mengikuti salah satu mazhab manapun yang juga telah sampai kepadanya dengan cara yang benar dan meyakinkan. Dan yang perincian tentang hukum-hukum yang berlaku dalamnya telah dicatat dengan teliti dan sempurna dari kitab-kitab mazhab yang bersangkutan yang memang dikhususkan untuk itu. Begitu pula setiap orang yang telah mengikuti salah satu mazhab itu diperbolehkan juga untuk berpindah ke mazhab lainnya yang manapun juga, dan tiada ia berdosa sedikit pun dalam perbuatan itu. Ini saya kutip dari buku Dialog Syiah karangan Syahruddin Al-Musyani. Ada cerita, saya kira ini semua tahu ya, orang-orang yang berarti dari saya baru tahu. Jadi kalau saya keliru mohon dimaafkan. Nanti ada diskusi lain perbedaan pandangan itu. Nah, apa yang menarik dari diskusi ini bagi kami sebagai orang politisi, ini adalah persoalan mindset, persoalan cara berpikir. Jadi kalau kita tidak merumuskan cara berpikir yang memadai, saya kira perseteruan dalam tanda kutip umat Islam adalah peluang umat-umat yang lain untuk melihatnya sebagai kelemahan. Atas dasar itulah kita sebenarnya berkeyakinan bahwa ini perlu dihantui dengan kepala, bukan dengan ujung dada, apalagi ujung lapar. Hari ini saya beruntung ada dua orang yang mau menjadi, kalau kata panitia, menjadi korban-korban membayar hutang perdebatan panjang ini. Di sebelah kanan saya Kang Jalurul Rahmat. Assalamualaikum. Kita beri aplaus. Dia akan berbicara mewakili pandangan Syiah. Kalau di sebelah kiri ada Ustaz Naban Hussein. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Komunikasi mewakili teman-teman kita Sunni yang mungkin dengan segala pertimbangannya tidak memilih ada di sini. Mudah-mudahan adalah diskusi yang produktif. Tadi sudah sampaikan kita ada 5 sesi di dalam bagian ini. Sesi pertama ini untuk Kang Jalal dan Ustaz Naban Hussein. Dan yang pertama kita persilakan kepada Kang Jalal untuk memaparkan nasihat singkat pada giliran ini. Pada Kang Jalal kita terus kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammadin. Pada tangan saya ada fotokopi dari Tafsir Al-Qurtubi, seorang ulama mufassir ahli sunnah yang terkenal, yang menjelaskan tentang asbabun nuzul ayat sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi' lil kafirin laysa lahu dafi'. Seseorang pernah memohon agar Tuhan menimpa dia, dan azab itu tidak bisa ditolak bagi orang-orang kafir. Tidak seorang pun yang bisa menolak azab itu terhadap orang-orang kafir. Dan Al-Kisah penyebab turunnya ayat ini ialah setelah Rasulullah pulang dari Haji Wada, beliau melantik Imam Ali sebagai pemimpin sepeninggal beliau, dan berita itu sudah menyebar di seluruh jazirah Arab. Sampailah berita itu kepada seorang sahabat yang bernama Al-Haris bin Nu'man Al-Fihri. Begitu mendengar berita yang berbunyi man kuntu maula fa'aliyun maula, barang siapa yang menjadikan aku sebagai pemimpinnya, hendaknya menjadikan Ali juga sebagai pemimpinnya. Dengan tidak puas yang mengendarai untanya dan menambahkannya di lembah, kemudian menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Muhammad, amartana anillah an nashhada an la ilaha illallah wa annaka rasulullah faqbilna minka wa an nusalliya khamsan faqbilnahu minka wa nuzakki amwalana faqbilnahu minka
wa nasuma sahra ramadhana fi kulli amin faqad lana minka wa anna hujja faqad lana minka. Hai Muhammad, Engkau perintahkan kami untuk bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Engkau itu Rasulnya, kami terima itu darimu. Kau perintahkan kami salat 5 waktu, kami terima darimu. Kau perintahkan kami berzakat, kami terima. Kau perintahkan kami puasa, kami puasa setiap bulan. Kau perintahkan haji, kami haji. Tapi rupanya Engkau Muhammad tidak suka dengan itu semuanya itu, sampai Engkau lebihkan anak pamanmu terhadap kami. Apakah penunjukan Ali itu datang darimu atau datang dari Allah? Nabi SAW berkata, Wallahu alladhi la ilaha illa huwa ma huwa illa minallah. Demi Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, ini semua datang dari Allah. Maka berpalinglah Al-Haris sambil berkata, sekiranya apa yang diomongkan Muhammad itu benar, hujanilah kami ya Allah dengan batu dari langit. Datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Dan demi Allah, kata periwayat hadis itu, dia belum sampai kepada untanya, Allah sudah melemparinya dengan batu yang membelah otaknya menjadi 2, dan batu itu keluar dari buburnya. Faqatalahu, dan terbunuhlah dia. Lalu turunlah ayat Sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi. Jadi peristiwa bahwa Imam Ali diangkat sebagai pemimpin sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah peristiwa yang terjadi sejak zaman Nabi dan sudah tersebar di kalangan masyarakat. Dan kita yang umat Islam sendiri. Dan sejak itu terbagilah 2, satu yang menerima ketentuan Nabi itu dalam urusan kemasyarakatan, dan satu lagi adalah kelompok yang menganggap bahwa dalam urusan ibadah kita boleh taat kepada Allah, tapi dalam urusan kemasyarakatan, pengangkatan pemimpin, itu Nabi berijtihad dan kita boleh ikut ijtihad Nabi atau tidak. Itulah yang memisahkan kelompok yang menerima Imam Ali sebagai pemimpin adalah kita sebut sekarang sebagai kelompok Syiah. Kelompok yang menerima, yang tidak mau menerima Imam Ali sebagai pemimpin sepeninggal Nabi, bahkan menantang Tuhan untuk menurunkan azabnya, adalah apa yang kita kenal sebagai Ahlu Sunnah. Dengan segala maaf saya kepada Ustaz Abang Hussein. Untuk selanjutnya saya ingin minta supaya saya menyebut beliau dengan nama Hussein saja tanpa nabhan. Ya, sesuai dengan waktunya, kami jawab efisien 5 menit, 30 pada kami jawab. Kuliah kita sudah selesai blok 1. Jadi backgroundnya mengapa Sunni dan Syiah berbeda pasca Nabi wafat. Jadi, mari kita dengarkan argumentasi tentang Sunni oleh Ustaz Abang Hussein. Saya tetap memanggil Abang Hussein supaya tidak dengarkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masyaallah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du, jamaah rahimahullah, saya harus buka-bukaan menjawab seperti tadi disebutkan tadi sebetulnya saya tidak bicara rancang tidak awal juga. Saya diundang, saya sampai itu saya janji kalau tidak ada uzur saya akan hadir sebagai kami. Tapi sekarang saya menjadi korban katanya untuk berbicara mewakili Ahlus Sunnah. Terus terang saya tidak pede bahwa orang-orang Ahlus Sunnah mempercayai saya sebagai wakil mereka. Oleh sebab itu izinkan saya berbicara sebagai saya pribadi. Secara eksplisit saya menyebut saya adalah orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi mungkin pengertian saya dengan Ahlus Sunnah yang lain berbeda.
Tidak ada yang menuduh saya tidak Ahlus Sunnah karena tidak pakai jenggot. Di Solo saya pernah dinyatakan kafir karena habis sarapan pagi saya merokok. Jadi karena tidak disunahkan, tidak dianggap sebagai Ahlus Sunnah. Tapi saya merasa Ahlus Sunnah sendiri. Oleh sebab itu seluruh pembicaraan saya adalah dari saya sendiri. Insya Allah saya akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana kemudian? Kalau tadi kan jalan singkat sekali, saya juga pengen singkat juga ya, karena 5 menit. Ahlus Sunnah itu yang terbaca tadi betul, katakan ada hadis tentang selesai, asbabun nuzul selesai, ja'zal, wajib. Ada asbabun nuzul surah Al-A'raf ayat 67, ada hadis kisah, dan sebagainya. Alhamdulillah saya sudah membacanya dari kitab-kitab Ahlus Sunnah maupun dari kitab-kitab lain. Persoalan kafir mengkafirkan, saya mengambil Ibnu Taimiyah dari sekian banyak, ribuan barangkali yang lama. Ibnu Taimiyah mengatakan orang Ahlus Sunnah itu taat pada Al-Quran dan Sunnah Rasul, bukan di omongan saja, tetapi di cara berpikirnya, kemudian di cara tindak dan pola sikapnya. Jadi tidak ada orang Ahlus Sunnah korupsi, misalnya. Tidak ada orang Ahlus Sunnah pembohong. Tidak ada. Orang Sunnah itu jujur, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan tentang qadhiyatul kafir, apakah Syiah kafir apa tidak. Saya kemarin juga sebut di rumah Mbak Nike. Ibnu Taimiyah mengatakan yukaffiru man kaffarahu Allah wa Rasuluh wa la yukaffiru man la yukaffiruhu Allah wa Rasuluh. Orang Ahlus Sunnah itu mengkafirkan siapa yang kafir menurut kriteria Al-Quran dan Sunnah. Dan haram mengkafirkan seseorang yang tidak dikafirkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini problemnya, kok tadi juga pernah repot gara-gara sekarang Ahlus Sunnah, ya namanya Ahlul Quran wal Hadis. Artinya segalanya berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Syiah juga berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Cuma bedanya menurut yang saya baca, Qurannya ini juga, tafsir Al-Mizannya sama juga menafsirkan Quran yang ini, sama dengan Qurtubi, bukan. Alhamdulillah saya sudah baca banyak. Yang beda itu tentang riwayat asbabun nuzul, mana yang sahih, mana yang hasan, mana yang dianggap, nah, itu satu perbedaan yang tidak terlalu berbahaya ya, karena soal itu masih bisa. Nah, yang lainnya ialah bahwa setelah Rasulullah wafat, memang terjadi persengketaan di kalangan sahabat. Di dalam buku Ahlus Sunnah juga begitu. Ali tidak membayar Abu Bakar antara seminggu sampai 4 bulan. Dia bersama Talha bin Ubaidillah dan bersama dengan Zubair bin Awwam. Mengapa dia tidak setuju Abu Bakar menjadi menurut sejarah sampai dengan Fatimah Zahra meninggal dunia, Ali belum bertanya. Sampai dengan perang yang terjadi di Madinah antara pihak khalifah dengan gerakan nabi-nabi palsu yang dibantu oleh kaum munafik, yang mana perang itu dipanglimani sendiri oleh Abu Bakar Siddiq, Ali belum bertanya. Siddiq itu tanggung jawab. Setelah Fatimah Zahra radhiyallahu anha meninggal dunia, baru Ali berpikir ulang kelihatannya. Lalu saya baca di dalam kitab sejarah, Abu Bakar datang ke rumah Ali, disambut oleh Talha dan Zubair bin Awwam. Zubair bin Awwam, ayahnya adalah Awwam, ibu daripada Zubair adalah Safiyah. Safiyah itu binti Abdul Muttalib, dari istri yang pertama. Sedangkan ayah Rasulullah Abdullah adalah anak kedua dari istri Abdul Muttalib yang kedua. Abdul Muttalib punya 18 putra dari 6 istri. Nah, jadi menurut saya ini biasa-biasa saja ya, tidak terlalu merisaukan sekali. Akhirnya Ali berbayar dan Ali tetap sebagai pemimpin, tetap sebagai ahli Muhammad.
atau ahlu baitin Nabi, bukan ahlu Muhammad atau ahlu baitul Rasul. Tidak bisa dibantah di dalam sunnah pun begitu. Dia dalam beberapa dalam hadis Muslim dikatakan Husain bertanya kepada Zaid bin Arqam, siapa yang dinamakan Ahlul Bait? Tapi kalimat sekali lagi mohon dicatat itu Hamzah dan lamnya tidak pakai ahlu. Hal itu katanya alaysa lisan min ahli bait. Apakah itu termasuk ahli bait? Iya, kata Zaid bin Arqam. Senaman, kemudian siapa lagi? Man hurima alaihi mustadaqah, kata Zaid bin Arqam. Ialah orang-orang yang diharamkan Nabi menerima harta zakat. Mandat, siapa mereka itu? Hum alu Ali, wa alu Aqil, wa alu Ja'far, wa alu Abbas. Rawahu Muslim di dalam Sahih Muslim. Termasuk juga Ahlul Bait itu adalah keluarga Ali, keluarga Aqil, kakaknya Ali, keluarga Ja'far, kakak tertua daripada Ali, pemimpin hijrah ke Ethiopia yang pertama. Kemudian termasuk juga keluarga Abbas, paman Ali. Jadi saya pikir memang perbedaan terhadap soal khilafah itu begitu rupa sampai menjadi pertarungan yang seru pada perang Jamal dan perang Siffin. Tapi kalau saya baca dalam Nahjul Balagha maupun dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah, mereka semua adalah orang yang baik. Ali menangis melihat 7.000 korban perang Jamal. Aisyah juga ketika ditanya Ali, wahai Ummul Mukminin, apakah engkau mau perang atau mau apa? Ya Ali, ya Bunayya, saya ingin damai, cuma ingin memelihara umat Muhammad dari fitnah. Itu apa? Cukup. Baik. Jadi tidak ada perbedaan yang lebih daripada sekedar soal riwayat. Hadirin sekalian dan bisa di rumah, lawan yang baik, perbedaannya di tingkat pemakalan tidak terlalu besar. Jadi mestinya distorsinya ke bawah tidak terlalu besar, tidak berimplikasi konflik, apalagi berdarah-darah. Juga banyak yang menangis setelah 1.000 orang meninggal sebelumnya. Karena perbedaan seperti ini, seperti juga distorsi derajat ya. Jadi kalau di ujungnya sedikit sekali tapi makin jauh, makin besar perbedaannya. Hari ini kita menghentikan dengan cara yang lebih bijak. Kami akan segera kembali setelah tayangan berikut ini. Kembali bersama kami dalam bincang eksklusif soal Sunni dan Syiah. Kita sudah mendengarkan paparan awal dari Kang Jalal dan Ustadz Naban Hussein. Nah, kesempatan pada sesi berikut ini saya minta tanggapan kembali Kang Jalal untuk kemudian juga akan ke Ustadz Naban Hussein. Kepada Kang Jalal kita beri applause dulu. Hadis yang tadi dibaca oleh Ustadz Hussein adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Saya cantumkan di hadapan saudara-saudara sekarang ini. Dalam kitab Fadailus Sahabah, dan saya akan bacakan, beliau hanya membaca ujung dari hadis Muslim itu. Sebagai penghormatan kepada kecintaan beliau kepada Ahlul Bait, saya ingin melengkapi hadis ini supaya kita memperoleh gambaran yang lengkap. Saya mulai dari Haddatsani Yazid bin Abi Hayyan, menyampaikan kepadaku Yazid bin Hayyan, ia berkata, aku pergi bersama Husain bin Sabrah dan Umar bin Muslim kepada Zaid bin Arqam. Ketika kami sudah duduk bersama dia, Husain berkata kepadanya, engkau sudah berjumpa wahai Zaid dengan kebaikan yang banyak. Kau melihat Rasulullah, kau mendengar hadisnya, kau berperang bersamanya, kau salat di belakangnya. Sungguh engkau sudah memperoleh kebaikan yang banyak. Sampaikan kepada kami sebuah hadis wahai Zaid, apa yang kau dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia berkata, ya ibn akhi, wahai anak saudaraku, demi Allah, sudah tua usiaku, sudah lanjut perjalananku, dan aku sudah melupakan sebagian besar yang pernah aku hafal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang sudah aku sampaikan, terimalah. Apa yang belum, jangan paksa aku untuk menyampaikannya. Kemudian dia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
berdiri satu hari menyampaikan khutbah di hadapan kami di sebuah mata air yang bernama Hum. Sehingga peristiwa tersebut peristiwa Ghadir Hum antara Mekah dan Madinah. Ia memuji Allah, menyanjung dia, memberi nasihat dan memberikan peringatan. Kemudian dia berkata, amma ba'du wahai manusia, aku ini manusia biasa juga semacam kamu, dan malakal maut putusan Tuhan sudah hampir datang kepadaku, dan aku harus memenuhi panggilannya. Dan aku tinggalkan bagi kalian dua pusaka. Yang pertama adalah kitab Allah, di situ ada petunjuk dan cahaya. Ambillah kitab Allah itu, berpegang teguhlah kepadanya. Dan Rasulullah menganjurkan kita untuk mencintai kitab Allah dan menggemarkan kita kepadanya. Kemudian dia berkata, dan pusaka yang kedua adalah ahlul baitku. Aku peringatkan kalian untuk berpegang kepada ahli baitku ini. Aku peringatkan kalian kepada Allah dalam hal ahli baitku. Aku peringatkan kalian telah di hadapan Allah untuk berpegang kepada ahli baitku. Itu ayat yang pertama. Yang lainnya sudah dibacakan oleh Ustaz Husain. Ya. Terima kasih. Kita beri terus lagi pada kami dalam. Sekarang bola akan ada di tangan Ustaz Naban Husain. Kepada Ustaz Naban Husain kita beri terus. Silakan. Terima kasih. Jadi saya cuma melihat begini. Kalau di dalam kitab-kitab hadis sunnah dan syiah, istilah ahlul bait seperti tadi, udzakirukumullah fi ahli baiti salasa marrat. Kalimat ahlul bait itu disebut 3 kali. Alas terhadap ahlul bait. Udzakirukumullah, aku ingatkan kalian demi Allah tentang ahlul bait. Lalu menjelaskan siapa ahlul bait. Berikutnya, makanya tadi saya katakan saya mungkin tidak representasi daripada seluruh kaum ahlus sunnah. Justru saya membuka kalimat-kalimat tertentu di dalam hadis itu, yaitu kalimat ahlul bait. Di dalam Al-Quran sebagai pedoman yang pertama, kita Allah wa atikum ma'alal amali bi kitabillah. Maka segala-galanya dalam persoalan sunnah ini saya rujuk dulu kepada Al-Quran. Istilah yang itu untuk kita pakai ahlul bait atau ahlu baitin Nabi atau ahlu Muhammad. Itu misal. Sebab bukalah surah Hud ayat 73. Surah 11 ayat 73 ini berkenaan dengan cerita surah Hud itu kalau tidak salah bercerita tentang ibu Nabi Musa ya. Kalimat Qur'annya, hal adullukum ala ahli baitin yakulunahu lakum. Hai permaisuri Fir'aun, maukah kamu tuan permaisuri saya tunjukkan ahlu bait yang akan menyusukan bayi Musa yang sudah jatuh ke tangan Fir'aun ini? Itu adalah ibu Nabi Musa. Ahlu baitin yakuluna, pakai kalimat jamak. Ini penghargaannya ta'zim manusia minha, untuk menghormati ibu Nabi, maka pakai kalimat jamak. Jadi ahlu baitin di situ adalah ibu Musa. Kemudian pada surah Al-Qasas pada surah 28 ayat 12 terdapat lagi kalimat ahlu baitin, yaitu an baiti Ibrahim. Ketika ada malaikat bertamu kepada Ibrahim, faqalu salama, mereka mengucap salam kepada Ibrahim dan salam terima. Ketika sudah dihidangi, ternyata tangan mereka tidak menyentuh makanan, takutlah Nabi Ibrahim. Tetapi malaikat itu berkata, Assalamualaikum ahlal baiti. Jadi malaikat menyebut istri Ibrahim yang bernama Sarah adalah ahlul bait. Itu menurut Quran. Kemudian pada surah Al-Ahzab 33 ayat 33, innama yuridullah yuzhibankum. Maka saya tidak heran kalau domirnya jamak ya. Sebab ibu Musa tadi juga yakfulunahu lakum, pakai kalimat jamak pada orangnya tunggal. Itu ta'ziman menurut para. Jadi kemudian pada surah Al-Ahzab ahli bait itu ialah kita lihat ahli itu adalah protokol Nabi
dan protokol istri Nabi, antara lain istri Nabi tidak boleh menikahi sampai mati ya, sepeninggal Rasulullah katanya. Jadi di situ saya bilang, saya terpaksa akan berhadapan dengan ahlus sunnah yang mengambil istilah ahlul bait, sekalipun itu hadis Muslim. Karena menurut saya bertentangan dengan pengertian istilah ahlul bait yang ada di dalam Al-Quran. Saya mencoba konsekuensi. Ad-dalilul awwal wal Quran. Dalil yang pertama adalah Quran. Dan yang kedua adalah sunnah. Kemudian saya lihat seluruh kalimat ahlul kitab, ahlul injil, ahlul Quran, misalnya di dalam Al-Quran, tidak menunjuk ke arah makna yang lain. Kemudian saya lihat kalimat al. Setiap kalimat al selalu diidafatkan kepada nama seseorang. Contohnya, Alu Fir'aun, Alu Musa, Alu Harun, Alu Ibrahim, Alu Imran, Alu Ya'qub, Ala Lut, Ala Daud. Selalu begitu. Jadi al yang berarti keluarga besar. Keluarga besar Ibrahim, keluarga besar Musa. Sedang ahlun maknanya adalah istri. Sejak dari kasus ibu Nabi Musa sampai istri Ibrahim, Sarah, kemudian sampai kepada istri Rasulullah SAW. Jadi yang saya keberatan cuma apakah ahlus sunnah mau merubah istilah ahlul bait menjadi ahlu Muhammad. So, saya perhatikan di dalam syair Imam Syafi'i rahimahullah, dia mengatakan law kana hubbi li ali Muhammad. Kritis sekali ali Muhammad kalimat. Kalau kecintaanku kepada keluarga besar Muhammad, Rafidhi, membuat aku harus dinamakan orang Rafidhi, orang Syiah. Kalau syarif ta'ala, maka bersaksilah jin dan manusia, anni Rafidhi. Cuma ketelitian Imam Syafi'i menggunakan istilah, bukan ahlul bait, tapi ahlu Muhammad. Seperti Alu Fir'aun, Alu Ibrahim. Cukup, Ustaz Nawan? Terima kasih. Terima kasih Ustaz Nawan, saya boleh close lagi. Hadirin dan pemirsa di rumah, kita masuki blok kedua dan sudah ada saling tangga. Saya kira di sini juga akan banyak peminat untuk ikut serta memperkaya argumentasi, tapi kita akan kasih kesempatan setelah tayangan yang satu ini. Anda kembali bersama kami dalam bincang eksklusif malam ini. Ini kesempatan kepada seluruh. Kita minta mereka yang akan mengajukan pertanyaan kepada Kang Jalal sekarang. Silakan berdiri. Sebutkan namanya, Mas. Nama saya Kemas. Kemas dari Masyarakat Awam. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan yang kami secara awam, Pak. Secara awam kami mendukung bahwa argumentasi Ustadz Naban Hussein pada tatanan di Al-Quran. Sedangkan Pak Jalal tadi mengatakan bahwa kita berbicara di tatanan hadis. Nah, ini tolong jelaskan secara kami orang awam mengatakan bahwa ya Al-Quran nomor 1, kedua hadis, seolah-olah gitu. Nah, ini kebingungan kami, Pak. Tolong dijelaskan. Terima kasih. Terima kasih. Nama saya Bisa Abdillah, bertanya kepada Kang Jalal. Kalau tidak salah, saya membaca dalam buku-buku Kang Jalal juga, imam-imam yang ada di dalam Syiah itu, apa ya, imam yang 8 atau yang 12 itu maksum. Sejauh mana kemaksumannya, apa sama dengan Nabi? Setahu saya yang dibesarkan dalam kalangan Sunni, meskipun menyukai juga perjuangan Syiah itu dalam membela kaum du'afanya itu, yang digembar-gembar sama negara itu. Tapi yang pertanyaan saya yang masih menyulit dalam sampai saat ini, imam yang 12 itu atau imam yang 8 itu maksum. Pengertian maksum itu seperti apa? Apa ada level-level maksum itu dan seterusnya? Itu aja. Cukup, terima kasih. Pertanyaan menarik. Sebelum mulai ke Kang Jalal, silakan. 2 pertanyaan untuk Ustadz Naban Hussein. Silakan berdiri depan. Singkat dan padat, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang terhormat, jadi kami ingin menanyakan mengenai Nabi Ahlul Bait.
Kalau kita tadi seolah-olah membedakan antara al dan ah. Oke. Di sini saya membaca banyak riwayat, tentunya karena waktu terbatas, bahwa Rasulullah menjelaskan inama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa al-baiti wa yutahhirakum tathira. Itu ada 5 orang yang ada di dalam Ashabul Kisah. Ini banyak hadisnya. Untuk ini memang di dalam segi lughah atau mungkin pemahaman ini memang kami tidak menyanggah dari Pak Sim. Namun perlu diketahui bahwa saya tadi sebenarnya sudah menyiapkan masalah at-taqalain 21 hadis yang saya sudah rangkum karena kebetulan saya tidak bisa jadi berbicara. Di situ dijelaskan bahwa Al-Quran dan Ahlul Bait Rasulullah SAW tidak akan pernah berpisah sampai berjumpa dengan beliau. Sehingga dalam hal ini menafsirkan Al-Quran pun tidak boleh melepaskan diri daripada Ahlul Bait. Sehingga dengan demikian ini Ahlul Bait atau Al-Bait yang dikatakan beliau tadi karena ada persamaannya di dalam hal ini. Jadi Ahlul Bait itu seperti dikatakan Rasulullah bahwa mereka itulah Ahlul Bait yang didoakan oleh Rasulullah waktu turun ayat surat At-Tathir atau surat Al-Ahzab 33. Saya kira itu saja sementara. Dengan siapa Bang apa? Namanya Khairan Yusuf, Pak. Khairan Yusuf. Terima kasih. Silakan dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 2 pertanyaan. Pertama, saya agak memperjelas Pak Gufron tadi. Maaf namanya Pak? Pandu Imam. Pandu Imam. Ya. Silakan. 2 pertanyaan. Pertama, saya mau memperjelas dari Pak Ustadz Nabanuddin tadi tidak jelas yang dimaksud Ahlul Bait itu siapa? Eksplisit saja Pak. Disebut siapa? Menurut Bapak. Yang kedua, kita sama-sama tahu bahwa Islam ini agama sempurna, termasuk tentunya dalam konsep kepemimpinan. Setahu saya, sunnah itu nggak punya konsep kepemimpinan. Yang kita tahu dari tarikh itu ada penunjukan dari Abu Bakar ke Umar, wasiat dari Umar ke Utsman, Dewan Imamah seperti yang banyak dianut di beberapa tempat. Lalu dari Utsman ke Imam Ali, pemilihan langsung. Nah ini sebenarnya, dan itu kalau kita telaah tentu itu sangat bertentangan satu sama lain. Lain halnya dengan di Syiah, konsep kepemimpinan jelas, penunjukan dari Allah lewat Rasulnya. Mohon penjelasan Pak Nabanuddin, yang mana konsep kepemimpinan yang dianut sunnah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai dulu kita vakum, pertanyaannya lebih spesifik dan eksplisit. Kita beri kesempatan kepada Kang Jalul Rahmat yang dua penanya. Lebih terus lagi. Pertama, kalau saya memulai dari hadis Nabi itu sama sekali tidak bermaksud meletakkan hadis dalam posisi di atas Al-Quran. Itu hanya sebaiknya saya harus mengatakan saya menyebutkan hadis lebih dahulu sebelum saya membawakan Al-Quran. Ada banyak cara menafsirkan Al-Quran, tapi orang berpendapat bahwa cara menafsirkan dengan hadis itu jauh lebih baik daripada menafsirkan dengan pikiran kita sendiri. Ada orang mengatakan, setelah Ibnu Taimiyah juga mengatakan bahwa penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran itu lebih baik kemudian penafsiran Al-Quran dengan hadis sebelum penafsiran dengan wahyu, dengan pikiran sendiri. Tapi malangnya sebetulnya penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran itu juga sebetulnya wahyu, karena dia menghubung-hubungkan ayat Quran yang satu dengan ayat Quran yang lain. Saya mungkin ada mirip Imam Ahmad bin Hanbal, walaupun bukan imam saya, yang mengatakan bahwa saya lebih baik menjelaskan Al-Quran dengan hadis dhaif ketimbang dengan pikiran saya sendiri. Tapi kalau saya tadi membaca hadis-hadis untuk menjelaskan ayat Al-Quran, itu hadis yang saya pilih adalah hadis yang saya pandang sahih. Yang pertama Pak, kemudian yang kedua kepada Pak Miftah mengenai maksumnya para imam itu. Pertama Pak, saya harus menyebutkan bahwa orang Syiah itu percaya bahwa sepeninggal Rasulullah itu ada 12 imam. Hadis tentang 12 imam itu tercantum baik dalam Bukhari maupun di dalam Muslim. Di dalam Sahih Bukhari itu ada dalam Kitabul Ahkam bab al-istikhlaf. Rasulullah mengatakan bahwa akan ada 12 amir sepeninggalku.
Dalam Sahih Muslim dengan hadis-hadis yang lebih banyak, Rasulullah juga bersabda, tidak henti-hentinya umat ini dalam kebaikan dan akan lewat di hadapan mereka 12 khalifah. Disebutnya khalifah. Rasulullah menyebutkan ada 12 khalifah. Dalam pandangan Syiah 12 khalifah itu adalah makna Ahlul Bait yang tercantum dalam ayat Al-Quran. Ini surat Al-Maidah, Al-Ahzab ayat 33 benar. Al-Ahzab ayat 13. Surat 33 ayat 33. Sebetulnya terlalu kalau saya melupakan itu. Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira." Sesungguhnya Allah bermaksud menghilangkan segala dosa dari kamu, hei ahlul bait, dan mensucikan kamu sesuci-suci. Dan kami menemukan bahwa imam yang 12 ini terkenal karena kesuciannya. Karena itu kami tetap bertahan bahwa Ahlul Bait itu hanya khusus untuk 12 imam yang dijamin kesuciannya oleh ayat Al-Quran ini. Sementara apa yang disebut oleh Ustaz Nabhan Sadusen tadi tentang Ahlul Bait yang merupakan Alu Ja'far, Alu Aqil, Alu Manhurima, alaihimus sadaqah, yang diharamkan sedekah baginya, yaitu umumnya adalah ada yang menyebut itu Bani Hashim yang diharamkan menerima sedekah. Kita tahu dalam kehidupan Bani Hashim tidak semua suci. Salah seorang keturunan Bani Hashim yang sangat tidak suci adalah Abu Lahab. Jadi sekaligus membatalkan klaim bahwa Ahlul Bait itu adalah orang yang suci. Makasih. Terima kasih. Dua penanya untuk Ustaz Nabhan Husain, tapi pertanyaannya hanya 3. Satu lebih diperjelas soal siapa Ahlul Bait dan benarkah Sunni tidak punya konsep berpinang. Kepada Pak Ustaz Nabhan Husain, kita beri close. Terima kasih. Pertama, siapa Ahlul Bait? Tadi dikatakan di dalam, saya sudah menyebut istilah Ahlul Bait di dalam Quran ada 3. Ahlul Bait semuanya bermakna perempuan. Ahlul Bait ibu Nabi Musa, Ahlul Bait Sarah istri Nabi Ibrahim, Ahlul Bait zaujatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau menurut term Al-Quran, yang namanya Ahlul Bait itu nggak ada laki, semuanya wanita. Kalau melibatkan keluarga besar bukan Ahlul Bait namanya, Alu Muhammad, Alalu, wa najjayna ala Lut, kami selamatkan keluarga Lut. Yusuf Alu Fir'aun, keluarga besar termasuk bala tentara dan pengikut Fir'aun. Yasumunakum su'al 'adzab, menjadikan abnaakum yastahluna nisaakum. Jadi kalau kita berdasar kepada Al-Quran, tidak dapat digunakan istilah Ahlul Bait untuk selain kaum perempuan, yakni istri orang-orang tersebut. Sudah. Kalau untuk Nabi, di dalam hadis Muslim tadi yang digunakan oleh Sunni, ternyata ada istilah Ahlul Bait. Ini yang saya pertanyakan. Sedang Imam Syafi'i sudah saya sebut tadi. Lau kana hubbi li ali Muhammadin. Dia bukan li Ahlul Bait yang Alu Muhammad, keluarga besar Muhammad, termasuk anak itu. Imam Syafi'i menyebutnya Alu Muhammad. Jadi tegaknya Ahlul Bait itu perempuan semua, yaitu KSP. Tidak termasuk Ali. Tidak termasuk, itu termasuk Alu Muhammad atau Alu Baitin Nabi. Sehingga riwayat Muslim meskipun itu sahih secara riwayat kan, ini muskilah bermakna. Ada sedikit muskil dalam maknanya. Ya, sebagaimana di dalam hadis-hadis Kulaili misalnya, ada yang sahih secara riwayat, tapi sedikit muskil maknanya. Umpamanya tentang Imam 12. Di dalam Al-Kulaili ada, kemudian saya membawa buku terjemahan daripada wilayah Faqih karangan Ayatullah Khomeini. Saya bacakan sedikit ya. Yang wilayah itu takwinnya, kekuasaan untuk terhadap alam.
oleh imam-imam maksud. وثبوت الولاية والحاكمية للإمام عليه السلام لا تعني تجرده عن التي جلاه عند الله. Kalau imam-imam itu memimpin manusia, hal itu tidak mengurangi martabat mereka di sisi Allah. ولا تجعلوا الإسلام عداه من الحكام. Kalau mereka itu memimpin manusia, tidaklah menurunkan martabat mereka seperti pemimpin-pemimpin biasa. Tetap saja pemimpin tersendiri. Ini iman, karena imam-imam sufi Syiah itu maqam mahmudah, kedudukan yang terpuji, wa darajatan saniyah, dan derajat yang tinggi, wa khilafatan takwiniyah, pengaturan terhadap alam. Taqdamu liwilayatiha wa saytaratiha jami'u dzarrati hadzal kaum. Tunduklah kepada pengaturan imam-imam suci kami itu seluruh atom yang ada di dalam alam ini. Wa min dhurriyyati madhhabina, adalah satu hal yang aksiomatik sifatnya di dalam mazhab kami Syiah ini. Kami harus meyakini annal a'immatina maqam. Sesungguhnya imam-imam suci kami itu mempunyai kedudukan. La yaduhum malakul muqarrabun, yang tidak tertandingi oleh para malaikat muqarrabin, wala nabiyyun mursal, dan tidak tertandingi oleh nabi-nabi dan rasul-rasul. Hadza begitulah kesimpulan Ayatullah Ruhullah Khomeini setelah meneliti seluruh hadis tentang a'immah di dalam usul kafi, urul kafi, di dalam kitab-kitab Syiah yang lain. Satu lagi yang belum terjawab, Ustaz Naban Hussein. Kemudian pada Al-Sunnah tidak punya konsep tentang kepemimpinan. Kita bertanya dulu ya, kalau tadi Kang Jalal mengatakan bahwa Ali sudah menjadi imam melalui peristiwa Ghadir Khum, kita sendiri suka membuat terminologi bahwa imam itu ada formal leader, ada informal leader. Maka itu di dalam mazhab Syiah, jadi Syiah Zaidiyah mengatakan tidak boleh Abu Bakar tidak apa-apa, berhaji. Karena Ali waktu Nabi meninggal baru berusia 3, sedangkan Abu Bakar hanya kacak 3 tahun umurnya dengan Nabi berusia 60. Umar waktu itu berusia kira-kira 56, sedangkan Utsman bin Affan berusia kira-kira 55. Jadi Ali adalah anak mereka, adik mereka, ponakan mereka. Itulah sebabnya maka terkenal pendapat Zaidiyah, mazhab Zaidiyah tidak menolak khalifah yang 3. Itu bisa tercermin di dalam kitab-kitab pengikut-pengikut Zaidiyah yang terakhir seperti Imam Syaukani dengan kitab Fathul Qadir dan tafsir Fathul Qadir dan sebagainya. Itu ada ya. Di dalam kitab karangan Syekh Abdul Qadir Jailani juga disinggung gitu, kitab Al-Rumiyah. Jadi kalau begitu pemimpin ya formal dan informal. Coba dicari apa jabatan Ali di masa Abu Bakar, apa jabatan Ali di masa Umar, apa jabatan Ali di masa, sampai ketika mengawinkan Hussein dengan istrinya yang kedua, yaitu Harar binti Yazdajir, putri Yazdajir yang tertawan di perang Hira menuju perang Madain. Abu Umar berkata kepada Ali, ya Ali, ini putri raja, tersinggung sekali dia kalau kita jadikan budak. Bagaimana pendapatmu, Li? Ya bagaimana lah? Ya mereka kan bersaudara sama-sama orang Mekah, sama-sama tetangga Ka'bah kok. Iya dah, kita tidak bisa membayangkan bahwa mereka berseteru habis gitu ya. Orang sama tetangga Masjidil Haram dekat-dekatan rumah waktu di Mekah ya. Nah sekarang pindah ke Madinah, sama-sama Bani Quraisy, sama-sama Bani Abdi Manaf, sama-sama Bani Abdi Manaf kan pecah di Bani Hashim kan. Nah jadi saya membayangkan kehidupan mereka. Lantas Umar berkata, beginilah pendapat saya ya Ali, ente kan ahlul bait, saya harus meminta pendapatmu. Ini putri Yazdajir yang tertawan kan ada 1, yang lain adalah keluarga istana 2 orang wanita. Kita merdekakan. Sekarang yang putri Raja Yazdajir tak nikahkan sama anakmu Husain. Kenapa? Husain itu anakmu, anak Fatimah, cucu Rasulullah. Seimbanglah kira-kira menebus emosinya Yazdajir. Kan muat kita. Oke. Maka itulah istri Husain harus kita hitung. Istri yang pertama adalah Laila. Istri yang kedua adalah Harar binti Yazdajir. Harar itulah yang menurunkan Ali Zainul Abidin.
istri-istri Husain yang lain punya anak, tetapi terbunuh semua. Karena apakah artinya Anda mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib punya posisi kepemimpinan informal di zaman Umar bin Khattab? Di zaman itu informal, dia penasihat dan itu tidak menafikan argumentasi dari Syiah bahwa seharusnya Ali yang memimpin. dan mereka memang mempraktekkan itu semua karena Ali. Khadim Qudhat, dia itu kan ketua Mahkamah Agung lah ibarat kita sekarang di zaman itu, ya. Jadi saya membayangkan mereka itu akrab sekali. Baik, jadi persoalan masa itu ya, persoalan kepemimpinan Sunni itu berprinsip pada Al-Quran, yaitu tentang syura. Ada surat Asy-Syura, itu sebuah surah Makkiyah. Tanda orang beriman itu alladzina istajabu li rabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura. Demokrasi plus Allah. Kalau dulu orang mengatakan Islam itu adalah sosialisme plus God, sedangkan sosialisme adalah Islam minus God. Saya pikir sekarang saya harus katakan syura di dalam Islam itu adalah demokrasi plus God. Kemudian di dalam surah yang Madaniyah ada lagi setelah ayat itu berbunyi, فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عجبت فتوكل على الله. Semua babak belur di perang tersebut karena anak buah tentara tidak mentaati panglima tertinggi sampai pingsan ditandu pulang ke Madinah. Tapi apakah Rasulullah marah kepada sahabatnya yang meninggalkan Jabal Rumah, Jabal tempat kompi kawal panah? Rasulullah memang rada-rada marah, tapi Allah mengoreksi. Kalau bukan karena rahmat Allah, engkau tentu sudah marah. Sekarang fa'fu anhum, maafkan mereka, wastaghfir lahum, istighfarkan untuk mereka, wasyawirhum, musyawarah dengan mereka dalam segala urusan dunia. Batas musyawarah jalan. Segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah yang sahih haram dimusyawarahkan. Selain itu sah dimusyawarahkan. Ya, terima kasih. Saya tanya, Saya harus punya hak untuk menambah sedikit pembicaraan. 30 detik? Ya. Oke. Karena salah satu gelar untuk Imam Ali yang menjadi ikon saya adalah Sautul Adalah Insaniyah, suara keadilan manusia. Dan saya merasa diperlakukan tidak adil karena Pak Naban Hussein tidak pernah ditegur dalam hal waktu. Dan begitu saya berbicara sekurang 10 detik, maka demi keadilan yang diperjuangkan oleh Imam Ali, saya hanya ingin mengutip tafsir At-Tabari ini juz ke-22 halaman 7 tentang siapa yang dimaksud Ahlul Bait oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk dibandingkan dengan siapa yang dimaksud Ahlul Bait oleh Ustaz Ahmad Hussein. Beliau berkata dari hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Ummu Salamah ketika turun ayat innama yuridullah liyudhibankum rijsa 'alal bait wa yutahhirakum tathira, Rasulullah memanggil Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Ia tutupkan kepada mereka selimut Khaybar. Ia berdoa, ya Allah, inilah ahli baitku. Ya Allah, hilangkan dari mereka dosa dan sucikan mereka sesuci-sucinya. Berkata Ummu Salamah. Ummu Salamah adalah istri Nabi, yang menurut beliau istri Ahlul Bait sama dengan istri Nabi. Mungkin Ummu Salamah berpendapat sama dengan Ustaz Nabhan Hussein. Karena itu beliau berkata, ya Rasulullah, bukankah aku termasuk Ahlul Bait ini? Tidak, kata Rasulullah, tapi engkau berada dalam kebaikan. Ya Ummu Salamah ditolak untuk gabung di dalam selimut itu karena menurut pemahaman Rasulullah terhadap Al-Quran, Ummu Salamah sebagai istri Nabi tidak termasuk Ahlul Bait. Dan terakhir, sekalian terakhir Pak, hanya berarti ketika Imam Ali sebelum berperang dengan Khawarij menyuruh Ibnu Abbas untuk berunding dengan mereka karena kecintaan Imam Ali kepada perdamaian, Imam Ali berkata, ajaklah mereka berbicara tentang hadis, karena Al-Quran itu wujuh, mengundang banyak penafsiran. Ajaklah berbicara dengan hadis,
Jadi saya hari ini adalah Ibnu Abbas yang diutus oleh Imam Ali Ustaz Hussein berbicara dalam dataran hadis. Ya, terima kasih. Allah sudah membantu saya berbuat adil hari ini. Masih ada penanya? Ya, setelah ini kita akan kembali. Bisa kami akan segera kembali setelah yang bisa ada kembali dalam bincang eksklusif edisi malam ini. Masih ada kesempatan untuk penanya bebas, penanya kepada dua narasumber sekitar perbedaan dan persamaan Sunni dan Syiah. Kita beri kesempatan kepada, silakan yang bikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarif Nisfu. Syarif itu katanya mulia, Nisfu setengah, jadi setengah mulia. Saya bukan lulusan pesantren, bukan ini, saya dari ITB. Jadi saya punya pengalaman waktu tahun 93 di Australia itu. Waktu sholat Jumat ditanya sama orang Pakistan, "Are you Sunni or Shia?" Saya jawab dengan tegas, "I'm Muslim." I'm not Sunni, I'm Muslim. Jadi kenapa saya jawab begitu? Karena kita sudah 13 abad dari zamannya Nabi SAW. Kenapa yang namanya mazhab Malikiyah, Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanbiliyah yang kita namakan Ahlus Sunnah, mazhab Qadariyah, Mu'tazilah dan Khawarij, juga mazhab Qadariyah, Syiah dan berbagai aliran tasawuf, tarikat dan mistik, kok masih sampai sekarang cekcok dan baku hantam. Jadi kemungkinan menurut saya seorang awam, saya juga baru mau belajar Al-Quran pelajaran kami saya. Jadi kemungkinan pengertian iman ini jangan salah. Itu sangat basic. Iman itu hanya sekedar percaya aja. Padahal kalau menurut saya, ya mungkin juga bukan menurut saya, itu saya salah itu kalau karena Quran itu subjek dia bukan objek. Pengertiannya menurut Al-Quran yang saya baca-baca itu adalah iman itu adalah pandangan dan sikap hidup berdasarkan Al-Quran menurut sunnah Rasul. Titik. Itu. Kalau semua imannya sama, kenapa kita mesti cek? Tidak ada perbedaan mestinya. Mesti tidak ada perbedaan. Kenapa? Jadi mungkin back to basic lagi Pak, imannya mungkin salah, hanya sekedar percaya. Karena almarhum Hamka juga pernah baca bukunya mengatakan iman itu percaya. Itu bedanya dengan nanti di skopnya, di ruang lingkupnya. Kalau percaya, orang percaya, tapi Bismillahirrahmanirrahim, tanda tangan, MOU-nya markup. Karena dia sekedar percaya aja. Jadi, itu tadi kata Kapus ya, tidak ada Allahnya demokrasi. Dan juga satu hal lagi, kalau perkara kepemimpinan, nanti kita takutnya jadi putus. Apa bedanya dengan paus dan segala macam. Jadi kita demokrasi aja lah, demokrasi tapi dengan Allah di situ. Saya nggak memihak, tapi saya netral, betul-betul netral. Tapi kita kembali ke basic pengertian iman itu saja. Terima kasih. Katanya kita percaya sayang Allah. Jangan-jangan kita sebenarnya tahu bilah aja, pura-pura sayang. Karena disuruh ayat pertama ini Iqra, saya nggak pernah lakukan. Ya, terima kasih. Kita beri plus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Rahayu dari LBH Apik Jakarta. Ya, Yuni Rahayu. Yuni. Ya. Kita sudah sering dengar tentang pandangan dari Ahlus Sunnah mengenai poligami dan kawin mut'ah. Yang belum saya dengar adalah dari Syiahnya. Sebenarnya bagaimana pandangan Syiah terhadap poligami, dan kita sudah sering dengar banyak yang stigma-stigma diberikan kepada Syiah berkaitan dengan mut'ah. Sebenarnya bagaimana pandangan Syiah terhadap mut'ah itu sendiri? Itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih. Dua pertanyaan. Langsung menjawab dulu. Ini pilihannya dua-duanya dapat kesempatan menjawab. Karena pertanyaan bersama. 13 abad lebih. Ya, pertama Pak, saya setuju dengan Bapak bahwa yang disebut iman ialah pandangan hidup yang didasarkan kepada Al-Quran dan menurut sunnah Rasulullah SAW. Pandangan dan sikap berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. If I may edit the sentence. Persoalannya Pak, kita kembali lagi ke basic. Kalau kita berpegang pada Al-Quran dan sunnah Rasul, tidak selesai, tidak akan ada persoalan. Tapi kalau kita membaca lebih dalam, itu juga pandangan saya dulu. Setelah saya membaca kitab-kitab tafsir, semua tafsir itu menafsirkan Al-Quran yang sama. Tetapi penafsiran mereka berbeda-beda. Semua syarah hadis itu menafsirkan hadis yang sama, tetapi penjelasan tentang hadis itu bermacam-macam. Lalu malah ketika kita bertentangan kemudian kembali kepada Quran dan Sunnah,
kita kembali kepada keanekaragaman penafsiran. Artinya menurut saya, setiap penafsiran punya hak yang sama. Jadi Bapak boleh menafsirkan Al-Quran dan hadis sejauh kemampuan Bapak dan jadikan itu pedoman hidup Bapak. Tapi jangan jadikan penafsiran Bapak untuk menghakimi penafsiran orang lain yang berbeda dengan Bapak. Berikutnya, persoalan mut'ah itu sebuah persoalan fikih yang tidak mungkin disampaikan dalam acara ANTV yang singkat seperti ini. Dr. Sachiko Murata, seorang peneliti Jepang, pernah menulis buku sangat bagus tentang studi mengenai nikah mut'ah itu. Diakhiri dengan komentar dia, banyak sekali orang-orang barat mencemoohkan konsep mut'ah ini dengan memilih konsep yang jauh lebih buruk daripada mut'ah. Kemudian saya juga ingin mengutip ucapan penulis Mesir dalam buku yang kemudian diterbitkan oleh Pustaka Jaya sebagai buku Persatuan Islam. Dia berkata begini, pertama, mut'ah itu adalah nikah. Jadi jangan menyebut ada nikah, ada mut'ah. Nah, itu keliru. Nikah itu adalah sejenis pernikahan yang dibatasi waktunya. Karena itu orang Syiah tidak menyebutnya mut'ah pada umumnya, tapi dalam kitab fikih menyebutnya nikah mu'aqqad, temporary marriage. Dan menurut orang Mesir itu, nikah yang biasa, itu nikah daim, adalah nikah yang lestari, yang setiap saat bisa diputuskan. Ada dalam nikah Sunni itu, sekarang kita akan nikah, besok bisa cerai. Pada saat itu juga bisa. Jadi nikah daim yang biasa dilakukan kita itu adalah nikah yang lestari, yang anytime could be cut off. Dan nikah mut'ah adalah nikah yang sementara, yang anytime dapat dilestarikan. Ya, ada perpanjangan divisi. Baik. Selamat kemudian Anda. Nah, terima kasih juga. Dari Pak Sarif itu saya juga ya seperti jalan. Kalau kita kembali kepada tafsir Al-Quran bermacam-macam dari sejak tafsir tertua. Saya dari mulai tafsir Ibnu Sirin, saya baca tafsir Ibnu Mas'ud, tafsir Ibnu Abbas, sampai nanti akan diberikan oleh Kang Jalal, karena Kang Jalal ada utang ke saya. Utang akan ngasih saya tafsir Syiah yang namanya tafsir Al-Mizan. Jadi saya akan membaca juga tafsir. Tapi memang kelihatannya kembali kepada keanekaragaman penafsiran. Macam kayak At-Tabari tadi. Dia mengatakan begitu tentang Ahlul Bait. Sedangkan di sini dikatakan ada 14 teks hadis tentang Ahlul Bait yang diriwayatkan dari Syanubinya begini, sudah dikritisi oleh para ahli hadis. Dikatakan bahwa ومن هذا يتضح أن أسانيد هذه الأحاديث كلها متهافتة وساقطة ولا تصلح لإثبات حق ولا لنفي باطل. Tidak ada satu pun yang sahih. Seluruh hadis ini semua hadis dalam Syiah itu tentang Ahlul Bait ada di dalam hadis. Sudah diperiksa, tidak. Baik karena makna kata yang ada dalam hadis maupun karena sanad. Jadi oleh sebab itu tafsir berbeda-beda, syarah hadis juga beda. Muhammadul Qari misalnya syarah Sahih Bukhari bisa berbeda dengan Fathul Bari karangan Imam An-Nawawi misalnya. Jadi kalau begitu saya juga sama posisinya. Akhirnya ada something, ada sesuatu yang mesti diperbaiki. Oleh sebab itu saya pikir perlu ada rekonstruksi pemikiran, rekonstruksi pemahaman dan pemikiran kaum Sunni terhadap Ahlus Sunnah berbarengan dengan rekonstruksi pemikiran dan pemahaman kaum Syiah terhadap Syiah. Nanti kan kayak apa hatinya? Ketemu nggak di tengah lagi sibuk melakukan pembaharuan? Saya dengar di dalam ada sebuah buku saya At-Taurah Al-Iraniyah karangan Dr. Ibrahim Jasusi Syatta yang mengulas tentang revolusi Iran.
Dia mengatakan Khomeini pada satu kubu itu adalah bertahan pada keaslian Syiah, sedangkan ahli syariat bertahan pada reformasi Syiah. Jadi saya pikir sudahlah di Indonesia supaya tidak pusing, tidak berisik, Ahlussunnah rekonstruksi pemikiran. Ya dah, 2 rukun iman, 2 rukun iman, 3 rukun iman, 6. Coba baca. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladzi nazzala 'ala rasulih wal kitabi alladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Kok di situ? Rukun iman. Menurut Quran. Jadi kalau kembali kepada ini yang saya kadang-kadang apabila tidak dilakukan rekonstruksi yang mandat terus begini muter-muter nggak tahu. Syiah juga begitu. Ya, saya membawa buku tentang ini orang Syiah yang sudah murtad dari Syiah. Tatawur fikri siyasi Syiah ini syu'a ila wilayah. Perkembangan pemikiran politik Syiah dari demokrasi menjadi wilayah faqih. Imam yang ke-11 itu tidak pernah ada. Aku dibesarkan di kalangan Syiah untuk menjadi seorang scholar di dalam Syiah. Sudah kuteliti semua perpustakaan di Teheran, di Qom, di Niger. Dari Syiah buku yang tertua. Ada khilaf riwayat tentang imam yang tertua. Itu sebenarnya saya pikir supaya kita tidak usah lagi teks. Rekonstruksi di kalangan Sunni, rekonstruksi di kalangan Syiah. Kemudian tentang mut'ah ya, tentang mut'ah itu saya pikir kaitannya juga adalah ini khilafiyah juga. Imam Hanafi bilang bagaimana janda boleh mengawinkan dirinya sendiri kok kepada laki-laki yang dia sukai, karena dia sudah pernah merasakan bersuami, sudah tahu laki-laki. Jadi dia boleh menikahkan, tetapi ma'asyuhud, kata beliau, perlu ada saksi nggak boleh wali memang. Wah, itu kan khilafiyah lagi. Jadi kawin daim memang bisa diputuskan dengan talak. Nikah mut'ah yang dikatakan di Khomeini, Ayatullah Khomeini dalam Tahrir Wasilah dengan istilah nikah munqati'. Faslun fi nikah munqati' itu yang masih bisa diabadikan. Dalam soal ini saya pikir ya mungkin kalau kita sepakat itu rekonstruksi bersama-sama. Ya ada fikih Islam Indonesia lah. Masa orang yang 200 juta nggak bisa aja ya. Jadi dari pendapat-pendapat yang berkaitan ragam, mungkin ada yang kita tafsir baru, kita duduk bersama-sama. Mungkin ada yang kita tarjih, kita uji kekuatan dalil-dalil pendapat yang ada. Lalu diumumkan yang terkuat dari saya pikir cakep juga. Negara itu kan tidak ngurusi cara berdalil. Negara ini cuma bangsa Indonesia bertuhan kepada Tuhan yang Maha. Sifatnya ada 2 di dalam Undang-Undang Dasar, Maha Kuasa dan Maha Esa saja. Nah, itu baik kaum Sunni maupun kaum Syiah kehilangan 97 Asmaul Husna. Repot jadi orang Islam 97 Asmaul Husna nggak ada gitu. Terima kasih Pak Nara. Baik, kami akan kembali ke tayangan berikut ini. Anda kembali bersama kami dalam bincang eksklusif seputar dialog Sunni dan Syiah. Kita sampai pada sesi terakhir. Ada satu pertanyaan yang tertinggal tadi soal poligami yang akan dijawab oleh 2 narasumber ke depan. Sekaligus kita juga minta narasumber menjelaskan visi Islam Indonesia ke depan seperti apa, karena perbedaan ini juga punya basis masanya di Indonesia. Dan sudah ada pikiran yang terang benderang bahwa kita harus memulai dari Indonesia. Mudah-mudahan itu awal yang baik. Kesempatan pertama pada kami Jalal untuk menjawab poligami, kemudian masuk pada visi Islam Indonesia ke depan. Pada kami Jalal sudah beri report lagi. Khusus untuk poligami saya mungkin menjawab dengan singkat. Diperlukan seminar khusus untuk menjawab satu pertanyaan ini. Seminar yang insya Allah akan diwarnai kepentingan masing-masing. Kemudian yang kedua, saya kira misi Nabi yang paling awal yang ditegaskan beliau berkali-kali adalah menggunakan kemuliaan akhlak. Biarlah perbedaan mazhab itu menjadi wacana untuk meningkatkan pemikiran kita. Tapi marilah kita berhubungan di antara berbagai pemikiran itu dengan keutamaan akhlak.
Berkaitan dengan fikih, mungkin saya setuju bahwa kita harus membangun fikih Indonesia dengan mengambil pelajaran dari macam-macam mazhab. Dan Indonesia sudah melakukannya, alhamdulillah. Misalnya bahwa perceraian harus memerlukan saksi berasal dari mazhab Syiah. Itu yang kemudian diadopsi dalam hukum perkawinan nasional dengan jadi talak tidak sah kalau tidak ada saksi. Itulah yang menjadi dasar pengadilan agama dalam urusan talak. Jadi artinya orang Indonesia tidak segan-segan untuk mengambil dari berbagai mazhab. Tapi apapun yang kita ambil, marilah kita tegakkan kemuliaan akhlak di tengah-tengah pergaulan. Bacalah buku saya, Dahulukan Akhlak. Ya, cukup menjawab. Ustaz Nabar Husin, sebelum mengenai fikih Islam Indonesia yang bermasa depan cerah, Anda harus menjawab soal pribadi. Nanti silakan. Dan terus Ustaz Nabar Husin. Saya kira ini betul juga katakan dalam kalau dibikin seminar diwarnai oleh kepentingan cewek, kepentingan cowok. Nggak dari zaman Nabi Adam. Kesimpulan kalau kita lihat ya tadi ke soal nikah, cowok itu kita sejujurnya aja lah. Cukup nggak dengan satu istri? Kan ada yang cukup. Ada cerita cukup. Makanya Allah kan matna wa sunata. Maka itu di dalam usul fikih dikatakan al-aslu bizwaji muta'addidah. Hukum pernikahan itu berbilang istri aslinya. Kalau darurat baru satu. Jawab sebelum sini lah. Itu soal cowok. Kemudian soal Najala tadi mengutip Rasulullah Inna bu'itsu terminal materi makhluk. Saya setuju itu satu yang tertinggi, oke. Tapi apabila kita jabatkan pada tingkat manajerial kali manajemen, saya akan mengutip keterangan sahabat Nabi kepada Panglima Rustum waktu penaklukan Irak dengan masa Umar bin Khattab. Dia mengatakan mu'idna linukhrijal ibad min ibadatil ibad. Kami diutus untuk mengeluarkan manusia dari perbudakan sesama manusia. Wa dzulumati ila nur, dari kegelapan kepada cahaya. Wa min dayqil adyan, wa min jawril adyan ila adlil Islam, dari kecurangan agama-agama kepada keadilan Islam. Ibnu Taimiyah mengatakan di dalam buku Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahy 'anil Munkar, yang namanya masyarakat, rakyat, pemerintah, menteri, apa jabatannya, tugas utama mereka itu terhadap masyarakat, bangsa dan negara adalah iqamatul 'adli bainan nas, menegakkan keadilan di antara sesama. Nah, rinciannya nanti ketika Indonesia. Saya kira itu. Ya. Terima kasih. Hadirin dan pemirsa di rumah, harus saya akui bahwa sebelum mulai acara ini saya terkecil karena saya pikirnya akan berbuntut panjang dan akan menimbulkan ketutupan darah. Tapi hari ini kita berada dalam situasi yang cukup menarik, bisa dihampiri depannya perbedaan ini, dan ternyata bisa ada konsensus atau peluang untuk meneruskan konsensus. Saya percaya bahwa perbedaan memperkaya khazanah. Perbedaan adalah rahmah dan insya Allah meningkatkan kekuatan. Terima kasih atas perhatian semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.